can put it down there, or it probably is going to look best at the top. The XPG though for actually putting rubber dampening on their fans. You don't be able to fit its eventual position, not its current. Nah, bagi kalian yang pernah pakai komputer seperti misalkan laptop ataupun PC, tentunya sudah tidak asing lagi sama komponen-komponen yang ada di dalamnya. Seperti misalkan ada RAM, terus ada prosesor, terus ada GPU, terus ada hard disk, SSD, dan juga komponen-komponen lainnya. Nah, tapi dari semua komponen yang ada dalam komputer, ada satu komponen yang memang jarang diperhatikan oleh orang banyak, yaitu adalah masalah sistem cooler dan juga ataupun sistem pendingin dari si komputer ya, ataupun juga disebut juga sebagai si CPU coolernya. Kenapa? Karena banyak orang yang mengira kalau hanya RAM, CPU, dan GPU saja yang berpengaruh pada kinerja komputer. Padahal sistem pendingin juga merupakan salah satu komponen yang sangat berpengaruh penting pada si performance komputer. Karena kalau nggak ada sistem cooler, si komputernya pun tidak akan bekerja secara optimal. Terutama kalau kalian ingin melakukan overclock. Karena tidak semua sistem cooler itu cocok untuk overclock. Apalagi kalau kalian mencoba untuk melakukan overclock dengan sistem cooler bawaan kalian yang disebut sebagai stock cooler atau stock ASF. Karena sih sistem cooler bawaan itu hanya bisa bekerja dengan kecepatan yang normal dan tidak dikhususkan untuk overclock. Kalau kalian mencoba overclock dengan sistem cooler bawaan yang bekerja dengan kecepatan normal, itu pasti nggak akan efektif dan mungkin bakal berbahaya pada komponen kalian. Jadi sebenarnya apa itu overclock dan juga sistem cooler seperti apa sih yang cocok untuk overclock? Nah, kalau kalian penasaran juga ingin tahu, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sistem cooler yang cocok untuk overclock. Let's go! Jadi sebelum kita membahas apa itu sistem cooler yang cocok untuk overclock, kita akan membahas apa itu CPU cooler dan apa itu overclock. Pertama, CPU cooler. Apa itu CPU cooler? CPU cooler atau pendingin CPU adalah suatu komponen atau perangkat yang berfungsi menarik panas dari CPU yang kemudian disalurkan keluar melalui CPU cooler. Intinya, CPU cooler berfungsi untuk menurunkan suhu pada CPU yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas agar tidak terjadi overheat. CPU cooler jenis udara merupakan cooler yang menggunakan kipas sebagai unit pendinginnya. Cooler ini merupakan jenis cooler yang paling banyak digunakan orang pada umumnya karena harganya yang terjangkau dan pemasangannya yang terbilang mudah. Yang kedua, ada yang namanya CPU cooler jenis cairan atau jenis liquid, yang mana pada dasarnya sama-sama juga untuk mendinginkan CPU, tapi si CPU cooler ini dia menggunakan cairan untuk mendinginkan CPU-nya. Nah, jenis yang liquid ini itu merupakan jenis terbaru yang memang cukup modern, tapi dan juga jarang digunakan oleh masyarakat umum. Kenapa? Karena pertama harganya memang lebih mahal dan juga ada resiko dia bakal bocor segala macam, dan juga ketiga pemasangannya lebih rumit daripada CPU cooler yang jenis udara. Nah, setelah kita membahas apa itu CPU cooler atau apa itu sistem cooler, sekarang kita akan membahas masalah overclock. Jadi sebenarnya apa itu overclock? Overclocking, if you've never heard of it before, is the dark art of forcing your electronics to perform better than the manufacturer intended. Jadi pada intinya, overclock itu adalah satu tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan clock rate pada suatu komponen agar bekerja lebih cepat daripada biasanya. Karena dia bekerja lebih cepat daripada biasanya, maka dia pun akan menghasilkan panas yang lebih banyak, sehingga disinilah kita membutuhkan sistem cooler yang cocok agar komponen tersebut tidak overheat, juga tidak panas ataupun bahkan tidak meleleh. Dan juga perlu diingat bahwa overclock itu tidak hanya terbatas pada CPU, tapi juga komponen lainnya bisa di overclock, seperti misalkan RAM dan juga GPU. Nah, di luar sana memang ada beberapa merek cooler yang dijual dan juga bisa digunakan untuk overclock. Seperti misalkan ada merek yang bernama NZ X-Tech Kraken Z73, yaitu cooler yang berjenis liquid yang bisa dikatakan sebagai liquid cooler terbaik yang bisa kalian gunakan untuk overclock. Terus yang kedua ada yang namanya Noctua NHD15, yaitu cooler yang berjenis udara atau air cooler dan bisa dikatakan sebagai air cooler terbaik yang ada pada saat ini. Terus yang ketiga ada yang namanya Corsair Hydro H60, yaitu cooler yang berjenis liquid dan bisa dikatakan sebagai liquid cooler murah yang bisa kalian beli untuk overclock. Dan yang keempat ada yang namanya Cooler Master MLR990, merupakan cooler yang berjenis liquid dan juga bisa digunakan untuk overclock. Nah, jika kalian perhatikan, tiga dari merek cooler yang saya sebut tadi itu berjenis liquid atau berjenis cairan dan hanya satu saja sistem cooler yang berjenis udara. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kebanyakan sistem cooler yang digunakan untuk overclock adalah sistem cooler yang menggunakan jenis cairan dibandingkan yang menggunakan jenis udara atau air cooler. Tapi di sini juga kita bisa ketahui bahwa baik itu liquid cooler maupun air cooler, kedua jenis cooler ini bisa digunakan untuk overclock.
Tapi, jika kita harus memilih satu di antara sistem pendingin menggunakan cairan maupun sistem pendingin menggunakan udara, mana sih sistem pendingin yang lebih baik jika kita ingin melakukan overclock pada komputer kita? Nah, jika memang tujuannya digunakan overclock, maka pendingin cair akan menjadi pilihan yang lebih terbaik dibandingkan kita menggunakan pendingin udara atau air cooler. Kenapa? Hal ini dikarenakan pendingin cair itu lebih mendistribusikan panas secara efisien melalui area permukaan konveksi atau radiator daripada konveksi murni. Atau bahasa sederhananya dengan kata lain, sistem pendingin cair ini lebih efektif dan juga lebih efisien dan akan lebih sunyi atau lebih hening dibandingkan kita menggunakan si pendingin yang menggunakan kipas atau air cooler. Karena kalau kita menggunakan air cooler yang digunakan untuk overclock, biasanya air cooler untuk overclock itu dia pasnya kan cepet banget dan bahkan tuh bakal lebih berisik dibandingkan kita menggunakan liquid cooler. Makanya memang dan juga secara pendingin, sistem pendinginnya liquid cooler itu lebih efektif dibandingkan air cooler untuk overclock. Nah, tapi untuk bisa lebih memahami kenapa si liquid cooler atau sistem pendingin cair ini lebih efektif untuk overclock, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana si liquid cooler itu bekerja. Liquid cooling system atau disebut juga sebagai sistem pendingin cair pada dasarnya adalah radiator untuk prosesor di dalam komputer. Sama halnya seperti radiator untuk mobil, sistem pendingin cair akan menyalurkan cairan melalui heatsink yang terpasang pada prosesor. Saat cairan melewati heatsink, panas dipindahkan dari prosesor ke cairan pendingin. Cairan panas kemudian bergerak ke radiator dan memindahkan panas ke udara sekitar di luar casing. Nah, keduanya ini mengambil keuntungan dari prinsip dasar termodinamika, bahwa panas itu bergerak dari benda yang lebih hangat ke objek yang lebih dingin. Sebagai objek pendingin menjadi lebih hangat, benda yang lebih hangat menjadi lebih dingin. Ini menjadi salah satunya tujuan dari sistem pendingin ini, di mana ia akan mentransfer panas atau energi dari komponen komputer yang penting secepat dan seefektif mungkin. Biasanya ke lingkungan sekitar dengan mengusir panas melalui radiator. Nah, selain sistem cooler yang menggunakan cairan dan sistem cooler yang menggunakan udara, ada satu lagi sistem cooler yang memang dikhususkan untuk overclock. Bahkan bisa juga digunakan untuk yang namanya extreme overclock. Apa itu? Yaitu adalah sistem cooler yang menggunakan dry ice cooler dan liquid nitrogen atau nitrogen cair. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita bahas. Nah, cara penggunaan dari sistem cooler yang menggunakan liquid nitrogen atau dry ice cooler ini adalah si perangkat komputer itu akan langsung bersentuhan dengan tabung tembaga yang nantinya dia akan diisikan dengan dry ice cooler atau es kering juga ataupun dengan liquid nitrogen. Ini mana biasanya si liquid nitrogen ini atau si dry ice cooler itu akan menghasilkan suhu yang sangat-sangat dingin, bahkan jauh lebih dingin daripada kita menggunakan air cooler maupun liquid cooler yang biasa gitu. Nah, efek dari overclock ini kan akan menghasilkan panas yang berlebihan pada perangkat komputer jika komputer dipaksa untuk menghasilkan kemampuan maksimalnya. Nah, untuk menghadapi pengembunan dari hasil pendinginannya ini, maka seluruh komponen akan dilapisi dengan namanya pasta dan pada screen kalbung akan diberi namanya isolator panas. Nah, sejauh ini memang sistem pendingin yang menggunakan nitrogen cair atau liquid nitrogen dan juga dry ice cooler itu memang hanya digunakan pada yang namanya extreme overclocking. Dan extreme overclocking juga bukan satu hal yang sering dilakukan, karena extreme overclocking biasanya dilakukan pada kompetisi overclocking. Jadi sebenarnya apa itu kompetisi overclocking dan juga apa sih yang membedakan antara overclock biasa dan juga extreme overclocking? Nah, kompetisi overclocking adalah sebuah kompetisi di mana sejumlah overclocker, itu sebutan buat orang-orang yang sering melakukan overclocking, itu akan berlomba-lomba untuk mengoverclock suatu set hardware dan menjalankan serangkaian tes atau benchmark tertentu dalam waktu terbatas. Tentunya yang mendapatkan hasil overclock tertinggi itu yang akan keluar sebagai pemenang dan hadiahnya nggak main, bisa sampai ribuan dolar, pokoknya sampai puluhan juta lah gitu. Dan di sini pada kompetisi overclocking mereka tidak melakukan overclocking biasa, tapi mereka melakukan yang namanya extreme overclock seperti sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, pada extreme overclocking itu komponen akan didorong jauh lebih tinggi dibandingkan proses peningkatan kecepatan biasa, bahkan bisa melebihi batas amannya. Nah, inilah yang membedakan antara overclocking biasa dan extreme overclocking. Dimana pada overclocking biasa, itu kita masih memperhatikan batas amannya. Tapi kalau di extreme overclocking, kita benar-benar nge-push limit dari si komponennya. Namanya juga ekstrim gitu kan. Benar-benar ekstrim banget agar si komponennya bekerja lebih keras lagi daripada biasa, bahkan beratus kali lipat lebih keras. Oke, sampai dia bekerja di tahap paling maksimalnya gitu. Nah, proses ekstrim seperti inilah tentu yang membuat si panasnya menjadi lebih berlebihan lagi, bahkan lebih panas lagi daripada biasanya, bahkan lebih panas daripada kita melakukan overclock yang biasa. Oleh karena itulah, jika kita ingin melakukan extreme overclocking, kita harus menggunakan sistem pendingin yang khusus, yaitu sistem pendingin yang menggunakan dry ice cooler atau nitrogen cair. Dikarenakan berbeda dengan sistem cooler yang menggunakan kipas atau air biasa, nitrogen itu suhunya bisa sampai minus derajat Celcius, itu di antara minus 190 derajat Celcius sampai minus 210 derajat Celcius. Oleh sebab itulah, cara ini digunakan untuk peredam panas yang dihasilkan oleh komponen yang sedang di extreme overclock ini, supaya komponen tersebut tidak mati karena bagian dalamnya meleleh akibat panas. Jadi kalau di overclock itu panas doang, tapi kalau di extreme overclock itu si komponen bisa sampai meleleh gitu. Jadi perbedaannya cukup jauh ya gitu ya.
Nah, seperti yang kita ketahui, salah satu keunggulan dari kita melakukan overclock adalah kita dapat meningkatkan performance dari komputer yang kita pakai. Jadi ketika kita lagi main komputer, kita bakal ngerasa lebih gembut, lebih kencang. Karena kan ketika kita melakukan overclock, kita kan memaksa komponen-komponennya agar bisa bekerja lebih maksimal daripada biasanya, lebih dari cepat daripada biasanya. Tapi di balik dari keunggulan overclock ini, ada juga dampak-dampak negatif dan juga resiko negatif yang timbul jika kita melakukan overclock. Apa saja dampak negatif tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, penurunan kualitas hardware. Overclocking memang mengurangi umur dan kualitas komponen hardware. Terkecuali Anda melakukan overclock di mana ada sebuah sistem pendingin yang memadai untuk mencegah panas ekstra pada perangkat keras dan tidak ada tegangan tambahan yang ditambahkan sewaktu overclocking. Bahkan, jika Anda memiliki sistem pendingin yang baik, maka setidaknya CPU Anda akan bertahan dalam waktu kisaran 4-5 tahun. Yang kedua, ketidakstabilan perangkat komputer. Melakukan overclocking, bahkan dalam tingkatan yang ringan saja, mampu meningkatkan tarikan arus dan suhu pada perangkat komputer, yang mana hal itu dapat dengan mudah menggerus RAM. Apabila kinerja RAM terganggu, maka akan terjadi ketidakstabilan pada komputer Anda. Misalnya saja, seperti mudah sekali hang, aplikasi not responding, bahkan sampai blue screen. Yang ketiga, ada boros listrik. Overclocking dapat memicu peningkatan konsumsi daya pada komputer. Hal ini hanya terjadi jika Anda melakukan overclocking pada voltase stok yang dapat menyebabkan peningkatan konsumsi energi yang bisa memberi tekanan tambahan pada VRM motherboard dan catu daya atau power supply rel yang 12 volt. Pada dasarnya, melakukan overclock pada komputer bisa membuat performa komputer kalian menjadi lebih cepat dan juga lebih kencang daripada biasanya. Tapi perlu diingat, ada bahaya dan juga resiko jika kalian melakukan overclock, yaitu bisa menimbulkan panas yang berlebihan dan menyebabkan kerusakan permanen pada hardware komputer kalian. Sehingga penting untuk bisa memahami sistem cooler seperti apa yang cocok agar kalian tetap aman saat melakukan overclock. Nah, setelah kalian memahami sistem cooler apa yang cocok untuk overclock, apakah kalian tertarik untuk melakukan overclock pada komputer kalian? That's all from us. Thank you for watching. See you next time. Bye.